Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan andorak sotapuka parmingguota tapahibul marohata lau marsomba tutuhata jolo martangyang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor onom ayat 2 dohot ayat 4. Jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Say tangihon maswaraku ale Jehovah, molo jojo wow. Didok rohaku ho mandok, luluy hamu mabohiku, atong bohimma na hululuy ale Jehovah. Say unang matabunihon bohim maradopon aw. Jehovah do panondangi diaw dohot hatuawku. Tung midai se mamabiar aw. Jehovah do partanobatoan ningoluku. Tung midai se ma aw biahaton. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan ama namin na di banwa gidjangi. Usehon matondim na badiay dohot hapistaran na siyan hoy tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamyon. Lehon mahiras ni roha di posom manjamitahon hatam. Asalam pita jalam lamganda huriam na badiay. Patoktong mahuhut rohanami manguloy ho sahat ro di ujung ni bagasan haporsyaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu. Marede mahita sian buku ende nomor 254 ayat 4.
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik parjolo sahat tu patik patuluhon, on ma didok disi. Patik parjolo, au do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalan na, ai hona uhum na do sogot aka na marsineang di goarna. Ima sahatna, atong rapangido gugo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maret de mahita sian buku ende nomor 722 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Tatopoti madosat tatu debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido humbain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosya nami i. Aidang di halo mohon roham hamatean ni akapardosa. Alay hamu bau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu.
Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa talapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu dabadiai. Amen. Tabigi baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Huma paphita gabe dosa do ibana nasutumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede mahita sian buku pende nomor 140 ayat 3. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian pangukapon 22 ayat 12 sahat ro di ayat 20 sada tajahama marsikat sorin. Idama girama auro buanoku maupa silehonon tu ganup hobartu naniulana. Audong ulana jala pusuna parjolo jala parpuli bonana jala ujungna. Martua ma akan namamburi abit nasida asa marhuaso nasida marjambar di hau hanguluani jala masuk sian aka harbangan tubagasan hutai. Di balia ma aka biang dohot aka siulah rasun dohot aka permainan dohot pamuna dohot siului naso debata. Rodi nasa nama kamolongi jalan nama ulah gabus. Au Yesus suruh aku maka tidak kon tuhamu akaon madapoton aka huriai. Au do urat dohot marga ni Daud bitang sipayas namar sinodangi. Jadi doktor di doho orwani Romaho laos dohono ni nau begisa Romaho sai Roma nama uas di jalur nagia trohai mahangu ai kanguduani dalam basa-basa. Au maka tidak kon diganup na ubege akahata panurirangon ni suraton. Ia adong nama nabay tu si tabaan ni debatama tu ibana akka hapor suhon na tarsurat di bagasan bukuon. Jala molo adong nama muati akahata ni buku panurirangon buatan di debatama kohapna na dihau hanguluan dohot di hutan abadiai akan surat di bagasan bukuon. Didok ibana nama katidakonon olo na Roma au tibu. Amen. Roma ho ale Tuhan Yesus. Didomani asini rohani Tuhan Yesus ma akan abadia. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 120 sada ayat sada dohot 2.
Jam-jam mahita. Atong tahatidakon maha porsiaw tay songo na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di Silatus na matetarpaja lulubana di hau na pinarsilang na tua tuban waturudung di tanong na mulak mangulu di arah patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di Parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sugot daging ni halak no mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Pudul mahamu tapasaha mapeliata huhut mahide mahita sian buku ende nomor 185 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Eksaudi hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 97 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Tuhan adalah Raja,
Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak, dan oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan lalu hampir seluruh dunia ini terkejut, bahkan ada yang panik karena sebuah keputusan dari seorang presiden yang bernama Donald Trump, presiden Amerika Serikat, dengan perang tarifnya. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mengklaim bahwa itu tidak ada ilmu ekonominya, tidak bisa dipahami, tidak bisa diselesaikan secara ilmu ekonomi. Itu yang membuat ekonomi dunia sekarang sedang terguncang, sedang bergejolak, sehingga semuanya berada dalam ketidakpastian, dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dan di samping itu, saudara-saudaraku, dunia kita juga sekarang sangat tidak baik-baik saja. Dari berita-berita di media kita melihat bencana ada di mana-mana, terutama kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti tidak ada habisnya. Ketidakadilan masih terjadi di banyak sudut dunia ini. Perang telah membuat jutaan orang kehilangan segalanya. Itu membuat dunia kita semakin tidak nyaman, hidup kita menjadi gelisah, menjadi galau. Di saat seperti itu mungkin kita bertanya, saudaraku, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas dunia ini? Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas semua kejadian ini? Mungkin kita bertanya, apakah dunia ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan sedang tertidur? Atau apakah Tuhan tidak sanggup lagi mengendalikannya? Pertanyaan itu mungkin muncul di benak kita. Saudara-saudaraku, di tengah kegaduhan, di tengah ketidakpastian itulah hari ini Tuhan melalui firman-Nya memberi kita kepastian yang sungguh-sungguh menenangkan hati kita. Karena firman ini mengatakan Tuhan adalah Raja. Suara Tuhan melalui pemazmur hari ini bergema di zaman kita yang penuh dengan kebingungan ini, mengatakan bahwa Tuhan masih memerintah, Tuhan masih berdaulat, Tuhan tidak pernah turun dari tahtanya, tetapi Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Saudaraku, itulah kepastian yang kita terima di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis yang lalu, bahwa Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia telah menjadi penguasa tertinggi atas segala sesuatu. Segala sesuatu telah ditundukkan ke bawah kaki Yesus. Segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Saudaraku, kita tahu Mazmur 97 ini adalah salah satu dari
apa yang disebut Mazmur Raja. Dan Mazmur ini memberi kita kepastian bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Ada satu pribadi yang tidak pernah terguncang oleh situasi apapun, yaitu Tuhan Raja atas segala sesuatu. Hari ini di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita diyakinkan bahwa di balik semuanya itu ada tahta yang berdiri. Dan di atas tahta itu duduk Raja yang adil, Raja yang kudus dan yang setia. Dan ia memerintah bukan dengan kekuasaan ekonomi seperti perang tarif tadi. Bukan dengan kekuatan senjata nuklir atau senjata-senjata pengambil nyawa manusia. Tidak. Bukan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Tidak. Tetapi Tuhan kita itu akan memerintah dengan keadilan, dengan kekudusan, dan dengan kesetiaan. Siapakah dia? Yaitu Allah Yahweh kita yang dengan sempurna telah hadir di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini. Dialah yang berkuasa dengan adil. Karena itulah dikatakan Tuhan kita akan mengadili semua bangsa. Dia akan menghukum setiap pelaku kejahatan, tetapi akan membenarkan orang-orang benar, membuat orang-orang benar itu bersinar. Dan kekuasaannya itu tidak terbatas. Karena Tuhan Yesus kita bukanlah raja regional. Tuhan Yesus bukanlah raja hanya untuk orang Kristen saja, bukan, tetapi raja atas segala bangsa, segala ras, dan segala agama. Saudara-saudaraku, bila kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan kita itu adalah raja, maka pasti hidup kita akan berbeda. Kita tidak akan pernah takut oleh apapun. Kita tidak akan pernah takut oleh ketidakpastian yang sedang terjadi. Tetapi bila kita tahu Tuhan kita itu adalah raja, maka di hati kita akan ada damai, akan ada arah yang jelas, akan ada pengharapan akan masa depan. Itu membuat hidup kita bisa tetap diliputi sukacita. Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 2-6 Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh kedahsyatan. Tetapi ini yang menarik. Walau begitu maha kuasanya dia, walaupun dia dapat melakukan apa saja, tetapi dikatakan Allah kita itu memerintah dengan kebenaran dan dengan keadilan. Dengan kebenaran dalam bahasa Ibrani disebut dengan sedek, menunjukkan bahwa semua keputusan Tuhan itu selalu benar, tidak pernah salah, dan dia tidak pernah bertindak di luar kekudusannya dan di luar kasihnya. Sementara bila dikatakan bertindak dalam keadilan, mispat, itu berarti Allah tidak pernah berat sebelah, tidak memihak. Tetapi bagi Allah semua orang setara di hadapan hukumnya. Sehingga dikatakan Allah pasti membela orang-orang benar, tetapi akan menghukum setiap pelaku kejahatan yang tidak mau bertobat. Saudara-saudaraku, itulah jaminan bagi kita, tetapi juga itulah juga sebuah kesuruhan bagi kita. Kita hari ini disuruh, mari teladanilah Allah kita. Teruslah bertindak dalam kebenaran, dalam keadilan. Jangan bengkokkan hukum karena kamu ingin kaya. Di ayat 10 kita diingatkan, bencilah kejahatan. Semua orang pengikut Kristus harus menjadi pionir, harus di depan dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan keadilan di semua bidang. Itu sebagai bukti bahwa kita punya Tuhan yang adil dan benar. Orang Kristen harus hidup dengan integritas sebagai seorang murid Yesus. Dan dengan cara itulah kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi sekitar. Tetapi itu juga menjadi jaminan bagi kita hari ini. Walaupun kita sering diperlakukan dengan tidak benar dan dengan tidak adil, kita diingatkan jangan membalas. Tetapi di ayat 10-12 kita diajak, mari
teruslah menjadi orang benar. Karena Tuhan kita adalah adil dan benar, pasti Tuhan kita akan membinasakan mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan akan memelihara jiwa orang-orang benar dan melepaskan orang-orang benar itu dari tangan orang fasik. Ayat 11. Dan terang akan terbit bagi orang-orang benar dan bagi orang yang tulus hatinya. Ayat 11. Ingatlah saudara-saudaraku, bagaimanapun hebatnya pelaku-pelaku kejahatan itu, mereka tidak akan pernah menang terhadap Tuhan. Hukum dan kebenaran dan keadilan Tuhan akan membinasakan mereka. Memang dari dahulu sampai hari ini, si iblis itu terus berusaha untuk mengalahkan orang-orang benar. Terkadang kelihatannya pelaku-pelaku kejahatan itu hidup mewah, berkuasa. Karena itu sangat sering orang-orang Kristen tergiur mengikuti jalan mereka karena mereka juga ingin hidup mewah, ingin menjadi orang terkenal. Karena itulah saudaraku, setiap pengikut Tuhan Yesus hari ini diajak, mari tetaplah menjadi orang benar. Terutama bila dunia kita atau bila masyarakat kita penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan ketidakbenaran, ketika hukum dibengkokkan, ketika hukum bisa dibeli, ketika hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, kita harus hadir di sana. Bagaimana caranya? Ingatlah saudaraku, ketika saudara memutus perkara, ketika saudara melakukan bisnis, atau ketika saudara memimpin karyawan, ingatlah Tuhan kita yang sudah hadir dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bertindak dalam kebenaran dan keadilan. Dia yang akan membinasakan semua pelaku-pelaku kejahatan, tetapi akan memberkati orang-orang benar dan yang tulus hati. Memang saudaraku, kita sering merasa bahwa Allah itu terlampau lamban melakukannya. Bahkan ada orang yang berpikir, wah, Allah itu tidak peduli lagi dengan dunia ini. Karena itulah banyak orang yang ikut arus, terjerumus ke dalam kejahatan itu. Tetapi saudaraku, benarkah demikian? Pasti tidak. Lihat, sudah banyak contoh. Orang jahat itu menerima hukumannya, dan orang benar itu terberkati. Dan orang jahat itu hanya nampaknya saja hidupnya enak, tetapi sebenarnya hidup mereka dipenuhi dengan ketegangan, dipenuhi dengan ketakutan. Dan bila kita merasa nampaknya lamban atau tidak jelas, bila kita merasa Allah kita itu bertindak lamban atau tidak jelas, ingatlah saudaraku permainan bola. Di permainan bola yang menentukan bukanlah di tengah permainan, tetapi adalah di hasil akhir. Dan pembalasan akhir bagi orang jahat dan penghargaan bagi orang benar itu bukanlah di perjalanan sejarah dunia yang fana itu, tetapi adalah di dalam kekekalan di akhir zaman. Dan ingat firman Allah yang adalah amin dan pasti itu selalu memberikan jaminan bagi itu. Orang jahat akan dibinasakan, orang benar akan diberkati. Jangan pernah ragu dengan firman itu. Dan bila terkadang terasa Allah kita itu lupa akan dunia ini, lupa akan kita. Ingatlah saudaraku firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9 yang berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
ketika keadilan Allah kita rasakan sepertinya lambat, itu bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lupa dengan kita, tetapi karena karena Allah kita sabar, memberi kita waktu untuk bertobat, supaya jangan ada yang binasa. Karena itulah tetaplah menjadi orang benar. Yang berikutnya saudaraku, setelah kita diyakinkan bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Raja yang maha kuasa, maha benar dan maha adil, yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu, maka kita diingatkan, janganlah percaya dan jangan beribadah kepada patung-patung atau kepada berhala-berhala. Dikatakan bahwa orang-orang yang menyembah patung-patung itu adalah orang terbodoh, karena mereka menyembah buatan tangannya sendiri. Berhala itu tidak bisa berjalan walaupun punya kaki. Berhala itu tidak bisa mendengar walaupun punya telinga. Berhala itu tidak bisa melihat walaupun punya mata. Mereka tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan manusia dan tidak bisa bicara. Yeremia 10 ayat 5. Karena itu bukankah kebodohan besar bila masih ada orang yang mau menyembah patung berhala seperti itu? Karena itu jangan pernah ikut dengan mereka. Saudara-saudaraku, di zaman kita sekarang muncul berhala-berhala modern. Itu bisa berupa uang, berupa harta, berupa kekuasaan, berupa popularitas, berupa teknologi. Ingatlah, apapun yang menggantikan tempat Allah di hati manusia itu adalah berhala. Sekali lagi, apapun yang menggantikan tempat Allah di dalam hatimu itu adalah berhala. Dan firman ini meyakinkan kita, penyembah-penyembah berhala seperti itu pasti mendapat malu. Di bahasa Ibraninya disebut bos. Artinya akan hancur, akan kecewa. Malu karena harapan-harapan palsu, harapan-harapan yang sia-sia. Itu yang disebut anak-anak muda sekarang sebagai berhala-berhala. Itu adalah PHP, kata anak-anak muda, pemberi harapan palsu. Karena itu saudaraku, jangan pernah mau menjadi orang bodoh yang membuat apa yang ada di dunia ini menjadi Allah, menjadi sembahanmu. Tetapi hari ini peganglah dengan kuat keyakinanmu bahwa Tuhan kita yang sudah hadir di dalam Yesus Kristus itu adalah Raja, adalah penguasa, adalah pengendali atas segala sesuatu. Dia tidak pernah memberi harapan palsu. Keselamatan hidup kekal surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kita itu adalah nyata dan adalah pasti. Karena itulah Yesuslah jadikan satu-satunya Allah dan Tuhanmu. Yesuslah jadikan satu-satunya juru selamatmu. Di dalam Dia semua janji-janji Allah bagimu akan digenapinya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, kami akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah hadir dalam Yesus, yang telah menaklukkan kuasa maut dan iblis. Engkau adalah Raja, adalah penguasa, adalah pengendali segala sesuatu yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Karena itu kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun, karena Engkau Tuhan adalah Raja kami, andalan kami. Kami akan menjadi pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan dengan mengandalkan Engkau. Kami akan tetap hidup sebagai orang benar, dan kami hanya akan menyembah Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah berkat jasmani dan rohani kepada semua umat-Mu. Sertailah kami dalam semua detik hidup kami, sehingga kami akan penuh kecukupan, penuh kemujuran, dan penuh dengan sukacita. Mari Tuhan berkatilah para hamba-Mu, terutama semua usaha-usaha penginjilan yang mereka lakukan. Buatlah semuanya berhasil, agar Injil-Mu dan kerajaan-Mu semakin meluas. Bantulah para hamba-Mu dalam semua pelayanannya dengan Roh-Mu,
sehingga hamba-hambamu semakin berkomitmen, semakin bersemangat, semakin kreatif melakukan pelayanannya, terutama di zaman digital ini. Berkatilah semua pemimpin-pemimpin bangsa kami di semua aras. Beri mereka hikmat-Mu, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu membawa bangsa ini menuju Indonesia emas yang adil dan sejahtera. Dan terutama biarlah para penegak hukum meneladani Engkau, menjadi hamba-hamba-Mu, pembawa kebenaran dan keadilan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menghapuskan dosa-dosa kami. Kehendak-Mu-lah jadi atas kami. Amin. Hamua kadongan tapas sahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 256 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon naringga dohot nasa ulibasa na mauli utus. Kupasahat tami masyan na nilehon mituhami. Pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami.
unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siatu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.